Matematika bersama Ibu Yusra Rifwati SPD dari SMA Negeri 1 Kecamatan Bukua, Kabupaten Maluku Kota. Baiklah, kita akan membahas materi tentang fluida yang akan disampaikan oleh Ibu Sherly Ahzari dan Ibu Fatimah Zahara. Oke Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua jenis fluida, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Bunyi KD 3.3 yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bunyi KD 3.4 yaitu menerapkan prinsip fluida dinamis dalam teknologi. Baiklah Ananda, itulah dua KD yang akan kita pelajari. KD 3.3 mengenai fluida statis dan KD 3.4 mengenai fluida dinamis. Selamat menyaksikan penjelasannya. Sebelum kita masuk kepada apa itu fluida statis, kita harus mengetahui apa itu fluida terlebih dahulu. Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Adapun sifat-sifat fluida adalah sebagai berikut. 1. Bisa mengalami perubahan bentuk. 2. Bisa mengalir. 3. Memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Fluida dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Dalam bahasan fluida statis dan dinamis ini, materi dasarnya sudah Ananda pelajari di SMP. Namun, kali ini kita akan membahas lebih mendalam. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Besaran-besaran dan hukum-hukum pada fluida statis. 1. Massa jenis. Pernahkah Ananda membandingkan berat antara kayu dan besi? Benarkah pernyataan bahwa besi lebih berat daripada kayu? Pernyataan tersebut tentunya kurang tepat karena segelondong kayu yang besar jauh lebih berat daripada sebuah bola besi. Pernyataan yang tepat untuk perbandingan antara kayu dan besi tersebut yaitu besi lebih padat daripada kayu. Ananda tentu masih ingat bahwa setiap benda memiliki kerapatan massa yang berbeda-beda serta merupakan sifat alami dari benda tersebut. Dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen disebut massa jenis, yaitu massa per satuan volume. 2. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang. Secara matematis, tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi dengan panjang permukaan. 3. Kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Meresap artinya gerakan naik atau turun zat cair. Kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tegangan permukaan, gaya adesi, dan gaya kohesi antara zat cair dan dinding kapiler. Secara matematis, kapilaritas bisa dirumuskan sebagai 2 kali tegangan permukaan cos theta dibagi massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali jari-jari pipa kapiler. Keempat adalah viskositas atau kekentalan. Viskositas merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Hukum yang membahas tentang viskositas fluida ini adalah hukum Stokes. Secara matematis, hukum Stokes dirumuskan sebagai berikut. Fs sama dengan 6V kali eta dikali R dikali V, di mana Fs merupakan gaya hambat atau Stokes dengan satuan Newton, eta sama dengan koefisien viskositas dengan satuan kilogram per sekon atau bisa juga Pascal sekon. R sama dengan jari-jari bola yang dilepas dengan satuan meter dan V merupakan laju bola dalam fluida dengan satuan meter per sekon. Hukum utama hidrostatis.
Hukum utama hidrostatis adalah hukum yang berkaitan dengan persamaan tekanan saat fluida diletakkan di suatu bidang datar. Adapun pernyataan hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Contohnya seperti pada gambar. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan PB, Rho A GHA sama dengan Rho B GHB, atau Rho A HA sama dengan Rho B HB. Keterangannya, PA sama dengan tekanan di penampang, PB sama dengan tekanan di penampang B, Rho A sama dengan massa jenis fluida A, Rho B sama dengan massa jenis fluida B, HA sama dengan tinggi fluida di A, dan HB massa jenis fluida di B. Hukum Pascal. Hukum Pascal dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangannya, P1 sama dengan tekanan di penampang 1, P2 sama dengan tekanan di penampang 2, F1 gaya tekan di penampang 1, F2 gaya tekan di penampang 2, A1 sama dengan luas penampang pipa 1, dan A2 yaitu luas penampang pipa 2. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini merupakan salah satu hukum dasar fluida statis yang mungkin sering Ananda dengar atau baca. Adapun pernyataan hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai berikut. FA sama dengan Rho F G VBF. Dengan keterangan FA sebagai gaya apung atau gaya ke atas, Rho F yaitu massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, dan VBF adalah volume benda tercelup. Adanya gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang, dan tenggelam di air. Jika Ananda pernah mencoba menimbang benda di dalam fluida, mengapa berat benda di dalam fluida lebih kecil dari beratnya di udara? Ternyata inilah disebabkan oleh adanya gaya apung loh. Secara matematis, berat semu dirumuskan sebagai berikut. WBF sama dengan WU dikurang FA, atau WBF sama dengan Rho B dikurang Rho F dikali VBF dikali G. Dengan keterangan WBF sama dengan berat benda di dalam fluida, WU sama dengan berat benda di udara, dan FA adalah gaya apung. Fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan zat yang dapat mengalir secara kontinu dengan aliran laminar dan turbulen. Perhatikan fenomena berikut. Gambar di kiri merupakan air sungai yang mengalir pindah. Gambar di kanan merupakan air sungai yang meluap dan menyebabkan banjir. Itulah salah satu contoh fenomena alam akibat fluida dinamis. Oke Ananda, kita akan melanjutkan pembahasan submateri tentang fluida dinamis. Pertama, fluida ideal. Fluida ideal adalah fluida yang mengalir tanpa gesekan dengan aliran yang tetap. Sifat-sifat fluida dinamis: 1. Volumenya tetap. 2. Dapat berpindah tanpa mengalami gesekan. 3. Mengalir stasioner. 4. Kecepatan partikel-partikel yang sama pada penampang yang sama. Submateri kedua adalah debit fluida yang dilambangkan dengan huruf Q. Debit fluida merupakan banyaknya volume fluida
yang melewati suatu penampang dalam waktu tertentu. Dilambangkan dengan persamaan Q sama dengan V per T. Q merupakan debit, V merupakan volume dengan satuan meter kubik, T merupakan time atau waktu dengan satuan sekon, sehingga satuan debit adalah meter kubik per sekon. Jika kita jabarkan, volume adalah luas dikali dengan lebar, maka Q sama dengan A kali L per T, di mana L per T sama dengan V, maka Q sama dengan A kali V kecil, yaitu luas kali kecepatan, yang satuannya sama juga, yaitu meter kubik per sekon. Kedua, kontinuitas. Kontinuitas adalah aliran fluida dengan luas penampang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda, memiliki debit aliran yang sama, sehingga dinyatakan dengan persamaan Q1 sama dengan Q2, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ketiga adalah azas Bernoulli. Azas Bernoulli berlaku hukum kekayaan energi mekanik di mana energi diubah menjadi tekanan dengan persamaan P tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Penerapan dari fluida dinamis diantaranya: pertama, teori Torricelli atau tangki bocor, kedua, Venturi meter, ketiga, tabung Pitot. Demikianlah uraian materi tentang fluida, fluida statis dan fluida dinamis. Semoga materi ini dapat membantu Ananda dalam pengetahuan alam tentang fluida atau zat yang dapat mengalir sebagai pengetahuan awal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.